Saya akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Dailami an Adi bin Hatim. Ini hadis sebagai peringatan buat kita semuanya yang seringkali kita merasa bangga dengan amal-amal ibadah kita. Kita merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan kita, tetapi Nabi ingatkan sekali lagi, seluruh amal-amal ibadah dan kebaikan kita bisa habis disebabkan karena beberapa hal. Nah, kita baca hadisnya pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sittatu asya tukhbital a'mala. Ada 6 perilaku, 6 perbuatan yang akan menghancurkan amal-amal ibadah kita. Dalam ibadah kita ada 3 tingkatan, Pak, ya. Ada pertama, orang yang beribadah hanya sekedar mencari pahala. Yang kedua, ada orang yang beribadah mencari surga. Dan yang terakhir, yang paling tinggi adalah ibadah mencari ridhonya Allah. Seringkali orang selalu menganggap bahwa amal-amal ibadahnya ini sudah cukup mengantarkan dia ke dalam surga. Dan selalu hitung-hitungannya adalah pahala. Sampai-sampai waktu kalau duduk di majelis taklim, itu pahalanya seperti sembahyang sunnah 1000 rakaat. Memang nih ada hadisnya, julusuka fil majalis ka'an fi raka'atin. Orang yang duduk di majelis taklim seperti sembahyang sunnah 1000 rakaat. Yang ngaji nih Pak 1000 rakaat ini. Makanya terkadang saking beratnya pahala ya sampai nyender ngantuk karena keberatan pahala. Ya, jadi ada orang yang selalu ukurannya pahala. Ini tingkatan yang paling bawah. Ya. Ya, boleh dikatakan seperti anak-anak. Ya, kalau nggak dikasih upah nggak jalan dia. Kalau nggak diiming-imingi dengan pahala dia nggak lakukan. Padahal Nabi pernah mengatakan la yadkhulul jannah rajulun bi amalihi. Ya, ada orang yang masuk surga dengan amal-amal perbuatannya. Ya, sampai ketika statement ini diucapkan oleh Rasulullah, sahabat kaget. Wala inta, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Wala anak, walaupun aku. Gak ada orang yang masuk surga itu dengan amal ibadahnya. Walaupun engkau, walaupun aku, kata Nabi. Yang Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Nabi itu kan sholat sampai bengkak kakinya karena terlalu lama berdiri. Ya, Nabi itu kata Ibnu Mas'ud, kalau selesai Fatihah nggak kurang dari 100 ayat yang dibaca. Andai kata saya pengen ngikutin sholatnya Nabi, tadi yang saya baca mungkin lebih dari surah Yasin, Pak. Rukunya sama seperti berdirinya, sujudnya sama seperti rukunya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Dan itu pun bukan karena itu Nabi masuk ke dalam surga. Illa ayyataghammadani Allah, itu baru koma itu. Illa, kecuali ayyataghammadani Allah birahmati wa fadli. Kecuali aku masuk surga karena karunia dan rahmat Allah. Nah, jadi ini kita tingkatkan nih ibadah kita. Ya. Dari sekedar mencari apa? Pahala, naikkan ya, ibadah mencari surga. Tapi Rabi'ah Adawiyah juga menyindir. Seorang sufi wanita mengatakan, ya Allah, kalau aku ibadah hanya mengharapkan surga, mau tutup pintu surga. Kalau aku ibadah hanya takut daripada api neraka, mau bukakan pintu neraka. Aku ibadah hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Tingkatan yang paling tinggi itu Pak ya. Kita naikkan dikit-dikit dari mulai sekedar hitung-hitungan pahala, kemudian mengharapkan surga, maka sekali yang paling tinggi adalah mencari ridhonya Allah. Nah, rangkaian-rangkaian ibadah yang tadi saya katakan bisa terhapus. Sittatu asya, ada 6 hal yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kita. Habis amal ibadah kita.
Dengan apa ibadah kita bisa hancur habis? Yang pertama kata Nabi, al-istighol bi'uyubil khalq. Yang pertama adalah orang yang sibuk mencari-cari kekurangan-kekurangan orang lain. Istighol. Jadi orang yang syuglun. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sampai-sampai ada satu hadis lain Nabi mengatakan tuba, berbahagialah orang-orang yang sibuk mencari kekurangan-kekurangan dirinya dibandingkan mencari kekurangan orang lain. Ya, jadi Bapak nggak usah heran ya. Orang-orang yang selalu menyandera kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Ya, ini ibadahnya sia-sia. Sholatnya, puasanya. Sampai Nabi katakan, coba telaah, kaji betapa banyak kelemahan yang ada pada diri kita, kekurangan yang ada pada diri kita. Itulah yang harus kita perbaiki. Yang pada akhirnya kalau kita bisa memperbaiki diri kita, amal ibadah kita semakin baik, semakin indah. Bukan sekedar melihat kekurangan orang lain. Yang kedua yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kamu adalah qaswatul qalb. Orang yang keras hati. Susah dikasih nasihat, susah dibilangin, hatinya terlampau keras. Bal asyaddu qaswah minal hijarah. Bahkan hatinya lebih keras daripada batu. Kalau batu itu di sungai, begitu besarnya, begitu kerasnya batu itu, tapi dia masih bisa memberikan rongga dan ruang untuk air itu lewat. Tapi ada hati manusia yang tidak bisa kebaikan itu masuk pada diri. Begitu kerasnya hati tadi. Sampai-sampai dia tidak bisa melihat kekurangan dirinya, padahal sudah dipertontonkan. Ini kekurangan ente. Coba udah, lihat, perbaiki kekurangan kamu. Kenapa hati begitu keras? Satu, Pak, terlalu banyak makan uang haram, hati itu menjadi keras. Setiap saat uang yang haram itu dia makan, dia menjadi darah mengalir ke jantung, jantung mengalirkan ke seluruh anggota badan kita, sampai kemudian gak bisa, darah itu bisa menerima, organ badan kita tidak bisa menerima, hati kita gak bisa menerima bahwa kita ini punya kekurangan, padahal orang tunjukin kekurangan kita. Qaswatul qalb, hati yang begitu keras. Ini kata Nabi, di dalam diri kamu itu ada segumpal daging, yang kalau daging itu baik, yang lainnya pun akan baik. Tapi kalau daging itu kotor, yang lainnya pun akan kotor. Apa itu ya Rasulullah? Ala wahiyal qalb. Itu adalah hati. Yang ketiga kata Nabi, yang akan menghapuskan amal-amal ibadahmu adalah hubbud dunya. Cinta yang amat sangat terhadap dunia. Waduh, itu kalau udah kekuasaan, Pak, kekayaan, jabatan itu udah bagian daripada dunia yang sering dicintai oleh manusia. Hubbud dunya. Maka kata Nabi, tafarragu min humumid dunya mastata'tum. Kosongkanlah waktumu daripada kesibukan-kesibukan dunia. Mastata'tum, ada bahasa sebisa dan semampu kamu. Ini betapa indahnya Nabi mengatakan, kurangilah kamu daripada kesenangan-kesenangan dunia, kesibukan-kesibukan dunia, sebisa dan semampu kamu. Ada bahasa sebisa dan semampu kamu. Jadi Nabi tahu, Pak, bahwa dunia itu indah, dunia itu nikmat. Ya. Yang keempat apa kata Nabi? Waqillatul haya, orang yang sedikit rasa malunya. Qillatul haya, al haya minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Maka orang yang sudah kehilangan malu, maka imannya perlu dipertanyakan. Itu dua yang gak bisa dipisah. Apabila malunya dicabut, imannya ikut. Apabila imannya dicabut, malunya ikut. Itu dua yang gak bisa dipisah. Makanya Nabi itu syadidul haya. Nabi itu amat sangat malu. Sampai ketika Nabi naik ke atas Ka'bah, ya, kiswah Ka'bah ingin dirapikan, tiba-tiba ada angin keras menerpa jubahnya Nabi. Itu betis Nabi kelihatan, Pak. Merah wajah Nabi. Saking malunya Nabi. Sampai hal yang seperti itu saja
Nabi itu punya rasa malu yang tinggi. Belum lagi kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ibadahnya Nabi padahal sudah dijamin ahli surga dan dosanya sudah diampunkan oleh Allah. Ibadahnya Nabi luar biasa. Sampai Sayyidatina Aisyah bertanya, bukankah dosamu sudah diampunkan dan surga sudah disiapkan untuk engkau? Kenapa kok ibadah seperti ini Muhammad? Sampai bengkak kakimu karena terlalu lama berdiri. Aku malu kepada Allah. Kalau sampai surga sudah disiapkan, kenapa aku tidak bertambah ibadahku kepada Allah? Aku malu. Yang akan menghapuskan amal ibadah kita, ya, tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Silahkan punya cita-cita yang tinggi, tapi jangan berangan-angan. Karena orang yang berangan-angan itu kebajikannya akan habis dengan sendirinya. Andai kata, seumpamanya, apalagi andai kata, seandainya, umpamanya, itu angan-angan. Berikutnya apa? Dzalimun la yantahi. Ini yang akan menghapuskan amal ibadah kita, kedzaliman yang enggak pernah berhenti. Zalimun la yantahi. Jadi kedzalimannya itu terus menerus dia lakukan sampai akhir hayatnya dia masih melakukan kedzaliman, habis semua kebaikan-kebaikannya. Zalimun la yantahi. Awas tuh. Kedzaliman yang enggak pernah habis-habis. Apa saja? Yang pertama tadi saya ulang. Yang pertama adalah al-istighal bi'iyubil khalqi. Orang yang selalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain. Yang kedua adalah qaswatul qalb. Orang yang hatinya keras, terlalu banyak dia berbuat yang zalim, makan uang yang haram, hatinya menjadi keras. Yang ketiga hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Yang keempat qillatul haya. Orang yang enggak punya rasa malu. Kemudian tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Andai kata seumpamanya, ya. Nah, itu orang yang selalu berangan-angan yang harusnya dia sudah berhenti berangan-angan, ya. Kemudian yang terakhir, yang paling berat adalah dzalimun la yantahi, kezaliman yang tidak pernah habis-habis.